Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fathuel Rahman Awing, dosen STAI JDI Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tahun 2019 yang lalu, ketika saya sedang melirik-lirik persoalan yang akan menjadi objek dalam karya tulis ilmiah saya yang selanjutnya, saya kemudian menyimak sebuah pertanyaan yang diajukan berkali-kali oleh beberapa rekan. Dan rekan yang bertanya ini bukan kaleng-kaleng. Di antara rekan-rekan yang bertanya ini, ada yang berasal dari kalangan muwajjih atau pengajar di halaqah tahsin Al-Quran yang membimbing perbaikan bacaan Al-Quran. Bahkan ada yang mengajukan pertanyaan yang serupa yang berasal dari kalangan santri hafizul Quran. Adapun pertanyaannya berkaitan dengan ayat 4 surah Al-Ahqaf, tepatnya pada lafaz ituni. Jadi lafaz ituni. Yang menjadi pertanyaan rekan-rekan saya pada waktu itu, mengapa hamzah wasal pada lafaz ituni itu dibaca kasrah? Padahal huruf ketiga pada lafaz ituni itu kan berharakat dhammah. Jadi ketika harakat huruf ketiga itu dhammah, maka hamzah wasalnya juga berharakat dhammah. Sedangkan pada lafaz ituni itu huruf ketiganya ta yang berharakat dhammah. Tapi kenapa hamzah wasalnya dibaca i? Kenapa tidak dibaca utuni? Perlu dipahami bahwa pada lafaz ituni asalnya adalah itiyuni. Itiyuni. Yang huruf ketiganya berharakat kasrah. Itiyuni. Jadi terjadi pemindahan harakat yang dan dihapusnya huruf ya. Inilah salah satu hal yang disebut dengan proses i'lal. Jadi tahun 2019 saya pun memulai berselancar di Google Scholar dengan mencari jurnal tentang fi'il mu'tal, kosakata Al-Quran, dan hanya satu jurnal yang saya temukan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nuruddin, Ahmad Miftahuddin, dan Darul Qutni, yang berjudul Fi'il Mu'tal dalam Surat Yasin, Analisis Morfosintaksis. Jadi sebenarnya terdapat ratusan kosakata Al-Quran yang mengalami proses i'lal. Akan tetapi hanya satu, hanya lafaz ituni yang dipertanyakan karena adanya kasus hamzah wasal di awal lafaz yang memancing untuk dipertanyakan. Seperti halnya lafaz qila. Sebenarnya telah mengalami proses i'lal. Jadi berangkat dari rumus dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didomahkan huruf awal dan dikasrahkan sebelum huruf akhir, sehingga kata dasar qawala menjadi kuila. Harakat kasrah pada huruf illat waw dipindahkan ke huruf qaf, dan waw secara otomatis disukunkan karena harakatnya telah dipindahkan, maka jadilah kiula. Huruf waw sukun didahului oleh harakat yang bukan pasangannya, maka waw sukun diganti menjadi ya sukun sebagai pasangan dari harakat kasrah, yaitu kasrahnya qaf, sehingga kiula menjadi kila. Lafaz kila inilah yang disebutkan pada ayat wa qila man raqa. Contoh lain, lafaz udtun pada Quran surah Al-Isra ayat 8, asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna. Lafaz udtum ini sebenarnya asalnya adalah awudtun. Contoh lain, lafaz tamutunna pada ayat yang mengatakan wala tamutun, itu asalnya adalah tamutunanna. Sebenarnya begitu banyak fi'il mu'tal dalam Al-Quran yang telah mengalami proses i'lal. Hanya saja kita membutuhkan referensi yang mengandung penjelasan secara utuh tentang bagaimana mencampur adonan sehingga terbentuk kosakata fi'il mu'tal sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah saya sudah menyusun sebuah buku yang saya beri nama
Al-Mu'tal, tasrif lugawi fi'il mu'tal, kosakata Al-Quran. Semua fi'il mu'tal dalam Al-Quran yang mengikuti wazan fathu dhammin Anda akan temukan di jilid 1 dan jilid 2. Yang rencana awalnya buku ini akan saya susun sehingga menjadi 16 jilid insyaallah taala. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua para pembelajar Al-Qur'anul Karim. Salam literasi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.